Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali ya di channel YouTube saya di Mustafa Official, dimana kita akan membahas bab selanjutnya tentang materi pelajaran ekonomi ya di tingkat pendidikan kesetaraan paket C. Teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu tentang yang berjudul kenali masalahnya. Oke teman-teman, di mata pelajaran ya, ekonomi tingkat pendidikan kesetaraan paket C, kita akan masuk ke unit 2 yang berjudul adalah dengan kenali masalahnya. Ya teman-teman, sengaja saya dibuka slide-nya biar teman-teman juga bisa melihat secara langsung ya di monitor. Kita akan sama-sama mempelajari hal ini teman-teman. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dihadapkan pada berbagai masalah. Hal ini dikemungkinkan karena jumlah dan macam kebutuhan manusia tidak terbatas. Berdasarkan teorinya, masalah pokok ekonomi yang dihadapi manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu masalah ekonomi klasik dan ekonomi modern. Untuk masalah pertama yaitu adalah masalah ekonomi klasik. Menurut teori ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi dapat digolongkan menjadi 3 permasalahan utama. Yang pertama adalah masalah produksi, yang kedua adalah masalah distribusi, dan yang ketiga adalah masalah konsumsi. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Untuk masalah produksi itu sendiri, agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Untuk masalah distribusi, ini adalah bagian produk bisa terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Sistem distribusi klasik adalah melalui transaksi antara produsen dengan konsumen yang dilakukan di pasar. Ya. Kemudian adalah masalah konsumsi. Setelah barang dan jasa sampai di konsumen, permasalahan selanjutnya adalah apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena barang yang tidak tepat, tidak dibutuhkan, tidak diinginkan, dan harganya tidak terjangkau. Ini juga menjadi permasalahan lain yang harus bisa dijawab oleh produsen selaku pembuat produksi. Di sisi lain, sebagai konsumen kita harus bisa meningkatkan pendapatan supaya dapat menjangkau produk yang kita inginkan. Oke teman-teman, dari sini kita akan jelaskan salah satu persatu ya teman-teman, tentang masalah-masalah yang berada di dalam ekonomi klasik ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita melihat secara seksama di slide yang barusan tertampil di layar komputer, kita akan membahas satu persatu ya teman-teman tentang masalah ekonomi secara klasik dulu. Yang mana di bagian A ataupun poin pertama itu adalah tentang masalah produksi ya teman-teman. Sebagai seorang produsen, sebagai seorang pembuat, maka kita harus bisa memecahkan dulu ataupun bisa menganalisa dulu segmentasi pasar teman-teman. Apa yang dimaksud dengan segmentasi pasar? Yaitu adalah tujuan kita mau kemana itu. Nah, itu merupakan sebuah analisis yang harus bisa dilakukan oleh seorang produsen teman-teman di masalah ekonomi ini. Agar apa? Agar tepat sasaran ya teman-teman. Dari yang tadinya analisanya itu bisa memecahkan dari kelompok heterogen menjadi sebuah kelompok homogen teman-teman. Jadi jangan sampai ketika menjadi seorang produsen di masalah pertama ini, di masalah klasik ini, itu tidak tepat sasaran teman-teman. Baik itu mau di bidang jasa yang diberikan ataupun di bidang barang teman-teman. Sehingga ketika kita mengetahui nih teman-teman secara analisa situasi, maka itu akan lebih tepat teman-teman ya. Oke teman-teman, ke masalah berikutnya ya, yaitu adalah tentang masalah ekonomi modern teman-teman.
Oke, saya zoom dulu ya teman-teman. Ada gambar tanaman kacang kedelai dan gambar pabrik tahu teman-teman ya. Oke, perhatikan sama teman-teman gambar-gambar tersebut. Jika teman-teman pernah mengunjunginya, maka pasti teman-teman tahu bahan baku yang dibutuhkan, kemudian cara membuatnya bagaimana, ataupun masalah-masalah yang ada seperti penyediaan bahan baku bagaimana, tenaga kerja seperti apa, permodalan dan sebagainya. Dalam upaya mencukupi kebutuhan tersebut, timbul pokok masalah mendasar yang menjadi pertanyaan dan harus dipecahkan, meliputi apa yang dapat diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan kepada siapa saja produksi tersebut akan dijual. Ya. Pokok masalah ekonomi modern didasarkan pada kelangkaan dan pilihan. Masalah kelangkaan menjadi penyebab masalah dalam memiliki problem of choice, sehingga muncullah 4 pertanyaan mendasar, yaitu tentang what, how, who, and for whom yang dirumuskan dalam 3 pertanyaan itu. Ya teman-teman. Oke, lanjut. Barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak, masuk kategori what. Oke teman-teman, masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi. Apakah akan memproduksi bahan makanan, obat-obatan, senjata, mesin, industri, peralatan elektronik, mainan, ataupun dan lain sebagainya. Masyarakat tidak mungkin memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan tersebut. Selain itu, banyaknya jumlah produk juga harus diperhitungkan ya. Kenapa? Karena itu tentu karena kalau sampai salah perhitungan, produsen akan mengalami kerugian, bahkan bisa bangkrut karena barangnya menumpuk sia-sia. Oke teman-teman, untuk dapat mengetahui secara tepat perlu dilakukan penelitian ataupun survei pasar. Contohnya, memiliki sebidang tanah yang terletak di tepi jalan raya, akan diapakan tanah tersebut? Apakah ditanami kedelai, jagung, dijadikan kebun tanaman hias, atau dibangun ruko? Begitu juga jika memiliki sejumlah dana, akan digunakan untuk memproduksi apa dan berapa jumlahnya agar diperoleh keuntungan yang maksimum ya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dicari jawabannya dengan cermat. Hal ini mengingat kesalahan dalam memberi jawaban akan berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sehingga keuntungan yang akan diperoleh produsen menjadi hilang teman-teman. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara memproduksi barang tersebut teman-teman, masuk kategori pertanyaan how ya. Setelah barang dan jasa sudah ditentukan jenis dan jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknik produksinya. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka. Berapa banyak jumlah karyawan, teknik apa yang digunakan. Selain itu, produsen juga harus bisa menentukan apakah akan memproduksi dengan tenaga manusia atau bantuan mesin ya teman-teman. Untuk faktor-faktor yang penting dipertimbangkan antara lain, yang pertama adalah bagaimana memilih kombinasi sumber daya yang digunakan, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal, sehingga diperoleh hasil optimal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemudian bagaimana mengelola biaya produksinya agar dengan biaya minimum diperoleh laba maksimum. Kemudian manakah yang harus lebih dominan, intensifikasi modal, lebih banyak menggunakan mesin ataupun peralatan, atau intensifikasi tenaga kerja, padat karya. Cara produksi padat karya mungkin hasilnya kurang banyak tetapi memberikan kesempatan kerja bagi orang banyak. Kemudian bagaimana kestabilan harga dan nilai uang serta pengaruh ekonomi dunia. Oke, teman-teman, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Ya, kategori pertanyaan for whom. Masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang ataupun jasa dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, melainkan ada pihak-pihak lain ya yang menerima produksi bukan hanya untuk konsumen saja. Seperti itu teman-teman, seperti misalnya karyawan akan menerima pendapatan, pemilik bahan baku akan mendapatkan upah, pemilik modal akan menerima bunga modal, dan tentunya produsen akan juga menerima keuntungan dari hasil penjualan produk tersebut.
Oleh karena itu, masalah ini sangat berkaitan dengan siapa saja yang mendapatkan untung dari diproduksinya barang dan jasa, sehingga produsen harus bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, teman-teman ya, seperti itu. Itu merupakan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, yang mana termasuk dalam kategori poin masalah ekonomi modern, teman-teman. Oke teman-teman, setelah barusan di unit 2 kita sama-sama mendengarkan dan dari penjelasan di modul tersebut, maka teman-teman saya kasih tugas, yaitu ketika di rumah teman-teman, di lingkungan sekitar teman-teman ada unit produksi ataupun home industry, teman-teman di sana bisa menganalisa ya teman-teman, kemudian mengamati, kemudian teman-teman bisa mewawancarai mereka ya, apa yang mereka produksi, bagaimana mereka memproduksinya, kemudian sampai mekanisme dari awal sampai Z ya teman-teman, dari awal sampai akhir. Nah teman-teman catat di buku referensi teman-teman, di buku catatan teman-teman, sehingga nanti teman-teman akan disetorkan via email ke saya. Oke teman-teman, seperti itu. Dan apabila teman-teman terlibat dari hal itu, dari kegiatan tersebut, seperti baiknya teman-teman jadi entah itu produsen, bagian dari produsen, ataupun bagian daripada distribusinya, ataupun bagian daripada teman-teman sebagai konsumen ya teman-teman, apa keterkaitannya teman-teman tersebut, kemudian teman-teman tulis. Oke teman-teman, mungkin dari materi modul di bagian tersebut, di unit modul 2 tersebut dicukupkan sekian teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa tugasnya ya teman-teman, seperti biasa kirim ke email saya ya teman-teman. Oke, see you next time. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.